Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar fikih. Materinya yaitu tentang sholat tarawih dan sholat witir. Namun sebelum kita ke pembahasannya, terlebih dahulu kita memperhatikan kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam sholat tarawih dan witir. Selanjutnya, menjalankan perilaku sabar dan disiplin sebagai implementasi dari mempelajari sholat sunnah tarawih dan witir. Yang ketiga, menerapkan tata cara sholat tarawih dan witir. Yang keempat, mempraktekkan sholat tarawih dan witir. Kemudian berikut ini merupakan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menjelaskan ketentuan sholat tarawih dan witir. Yang kedua, menjelaskan waktu dan bilangan rakaat sholat tarawih dan witir. Yang ketiga, menjelaskan tata cara sholat tarawih dan witir. Yang keempat, menuliskan pengalaman mengerjakan sholat tarawih dan witir. Dan yang kelima, mempraktekkan sholat tarawih dan witir. Baik teman-teman, sekarang kita memperhatikan peta konsep dari sholat tarawih dan witir. Tentunya yang pertama yang kita bahas yaitu pengertian dari sholat tarawih dan witir. Kemudian kita juga akan membahas tentang hukum dari sholat tarawih dan witir. Kemudian kita juga mempelajari waktu pelaksanaan sholat tarawih dan witir. Kemudian kita juga mempelajari tentang tata cara melaksanakan sholat tarawih dan witir. Dan yang terakhir kita pelajari hikmah dari sholat tarawih dan witir. Baik teman-teman, langsung saja kita ke penjelasannya. Yang pertama kita akan membahas tentang sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari setelah sholat isya pada bulan Ramadan. Nah teman-teman, sholat tarawih ini tidak boleh dilakukan di luar bulan Ramadan. Karena kalau dilakukan di luar bulan Ramadan itu merupakan sholat sunnah biasa saja. Jadi bukan sholat tarawih. Kemudian sholat tarawih ini dilakukan setelah kita sholat isya. Sholat tarawih disebut juga dengan qiyamu Ramadan, artinya sholat di bulan Ramadan. Hukum sholat tarawih yaitu sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan. Sholat tarawih lebih utama jika dilakukan secara berjamaah, tetapi boleh dilakukan secara munfarid. Munfarid ini artinya sendiri. Contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Misal saya sedang dalam perjalanan jauh, misal ya. Saya dalam perjalanan jauh, kemudian ketika saya sampai rumah, orang sholat di musola atau di masjid, orang yang sedang jamaah sholat tarawih di musola di masjid ternyata sudah selesai. Nah, karena saya ingin mendapatkan pahala sholat tarawih, maka saya harus melaksanakan sholat tarawih tetap dengan cara sendirian. Itu boleh teman-teman, tapi tentu saja pahalanya yang kita dapat itu berbeda. Waktu pelaksanaan sholat tarawih antara setelah sholat isya sampai terbit fajar atau waktu sholat subuh. Jadi bisa dikatakan itu mulai dari isya sampai ketika imsak itu teman-teman ya. Selanjutnya bilangan sholat tarawih yaitu ada dua macam ya teman-teman ya. Ada yang sholat tarawih menggunakan 8 rakaat itu boleh. Kemudian juga boleh juga 20 rakaat.
Kalau 8 rakaat ini berarti ada 4 kali salam. Kalau 20 rakaat berarti kita melakukan 10 kali salam. Bilangan sholat tarawih 20 rakaat itu dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Cara mengerjakan sholat tarawih yaitu setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam. Untuk bacaannya hampir sama dengan sholat fardu. Yang membedakannya yaitu niatnya saja. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu keutamaan sholat tarawih. Yang pertama, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang kedua, sholat tarawih berjamaah mendapat pahala sholat semalam penuh. Nah teman-teman, ini hanya yang saya tampilkan hanya 2 saja. Sebenarnya keutamaan sholat tarawih ini setiap malamnya itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi ketika kita sholat tarawih malam pertama, itu keutamaannya kita mendapat ampunan dosa seperti bayi yang baru dilahirkan. Kemudian malam kedua, sholat tarawih malam kedua itu sudah beda lagi keutamaannya. Begitu juga dengan malam ketiga sampai malam terakhir. Jadi beda-beda teman-teman ya keutamaannya. Jadi ini hanya saya ambil kesimpulannya saja. Jadi sholat tarawih itu bisa mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Kemudian sholat tarawih secara berjamaah itu mendapat pahala seperti sholat semalam penuh. Baik teman-teman, kita bahas yang sholat tarawih saja dulu ya. Untuk sholat witirnya kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.